Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktik perbankan. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Pertanyaan yang pertama ialah bagaimana gambaran respon khalayak umum ketika mendengar kata-kata bank. Tentu yang ada di benak pikiran mereka pasti ketika mendengar kata-kata bank, yang ada di pikiran mereka adalah bank tempat penyimpanan uang. Di bank banyak uang. Tempat penyimpanan uang bagi mereka yang mungkin lebih mampu secara finansial dan menjadi solusi bagi mereka yang kurang mampu secara finansial untuk memenuhi permasalahan ekonomi yang dialami mereka yang kurang mampu secara finansial. Lebih-lebih pada mereka yang ingin membuka usaha tetapi terkendala dalam segi modal, mereka menjadi bank menjadi solusi alternatif bagi mereka yang kurang mampu dengan mengajukan pembiayaan atau meminjam dana ke bank gitu. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana sih menjadi seorang marketing yang sukses, atau ciri-ciri seorang marketing bank yang bisa dikatakan sukses bagaimana? Perlu kita ketahui bahwa seorang marketing atau profesi menjadi marketing merupakan pilar pokok bagi perusahaan, bahkan juga dalam dunia perbankan ya. Meskipun bank merupakan kebutuhan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan adanya persaingan antar bank yang menyebabkan mereka berlomba-lomba dalam mencari nasabah, maka perlu yang ada namanya marketing. Sebenarnya marketing bank bisa dikatakan sukses apabila sudah tujuan utamanya tercapai, yakni mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Kalau itu sudah tercapai, maka marketing bisa dikatakan sukses gitu. Cuman ada beberapa poin yang perlu dikuasai atau dipahami oleh seorang marketing bank. Yang pertama adalah mereka harus yakin terhadap produk yang akan mereka tawarkan pada calon nasabah. Kalau mereka menawarkan produk yang mereka sendiri belum yakin, maka hasilnya pasti akan nihil. Jadi harus yakin pada produk yang akan mereka tawarkan gitu. Kemudian poin yang kedua adalah seorang marketing harus mempunyai mindset untuk membantu calon nasabah. Artinya begini, mereka akan menjadi solusi bagi mereka yang punya masalah dalam segi perekonomian. Bagi mereka yang kelebihan modal, mending ditabung di bank ya, daripada disimpan di rumah nanti kemalingan. Disimpan di bank saja, itu menjadi solusi bagi mereka yang mempunyai dana lebih. Disimpan di bank toh nanti juga akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan bagi hasil atau bunga. Bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, bank menjadi solusi dan bisa membantu mereka yang kurang mampu dengan mengajukan pembiayaan. Maka dari itu mindset yang seperti itu harus ada pada seorang marketing, ingin membantu nasabah dengan berbagai macam masalah yang dihadapi gitu. Kemudian poin yang terakhir, bersifat positif. Jadi pada hal apapun, kalau sifat positif sudah ditampakkan, maka hasilnya juga akan positif, termasuk juga dalam menjadi seorang marketing bank. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kelemahan dan kelebihan dari 3 profesi dalam dunia perbankan? Yang pertama ada seorang teller. Kita mulai dari seorang teller dulu. Kelemahan dari seorang teller menurut saya ketika melakukan transaksi dengan nasabah, tidak bisa dipungkiri dalam proses transaksinya ada kekeliruan, dan kekeliruan itu akan berakibat fatal pada dirinya. Karena itu ia harus bertanggung jawab penuh jika ada selisih antara proses pencatatan dan uang yang ada. Kalau kurang, ya mereka harus menggantinya dengan uang pribadi, begitu kelemahannya. Juga tidak dapat dipungkiri dalam proses transaksi di dalamnya akan mendapati uang palsu. Meskipun sudah dideteksi dengan sinar UV tidak ketahuan, itu tidak bisa dipungkiri kalau nanti ketika dicek lagi akan ada uang palsunya.
Untuk kelebihannya mungkin kita bisa mempunyai relasi yang lebih banyak ya, karena kita melayani berbagai macam nasabah setiap harinya, sehingga kita bisa menambah teman, menambah relasi gitu. Kemudian customer service, kelemahan dari seorang customer service mungkin resikonya ya sering mendapat omelan ya, walaupun seorang teller pun juga akan sering mendapat omelan dari nasabah ya, tetapi yang lebih sering ini adalah customer service. Customer service adalah tempat pelayanan di mana seorang nasabah mempunyai masalah, bisa berupa ATM-nya ketelan misal, atau kartu debitnya ketelan atau yang lainnya. Dan untuk kelebihannya mungkin selain dengan mendapatkan berbagai omelan dari nasabah yang datang kepada customer service, kita bisa menjadi lebih kebal pada omelan, sehingga juga kita bisa tahu berbagai macam karakter dari nasabah tanpa perlu sekolah dalam psikologi ya. Begitu mungkin untuk kelebihannya. Kemudian satpam, saya rasa kelemahan menjadi satpam di bank jika dibandingkan dengan satpam yang ada di instansi lain adalah kita contohkan dengan satpam yang ada di di kampus ya. Di kampus itu kan satpam ada poskonya, jadi bisa menjaga dengan santai. Tapi kalau di bank itu satpamnya berdiri seharian ya, capek. Itu mungkin kelemahannya. Dan untuk kelebihannya, kita bisa melatih diri untuk lebih sabar, dan karena pada umumnya ya, saya pribadi sendiri ya, menilai kalau satpam itu harus tegas dan bahkan terkenal keras ya. Satpam, kalau satpamnya ayam gimana? Tapi kalau di bank kita tidak boleh begitu, harus ramah untuk menyambut nasabah dalam melayaninya gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal apa yang perlu ditonjolkan dari kelemahan dan kelebihan tersebut yang tadi? Sebenarnya dari semua profesi yang ada di bank, yang paling menonjol adalah pelayanan yang diberikan oleh bank itu sendiri. Jika pelayanannya sudah bagus dan cocok pada nasabah, maka tentu akan banyak nasabah yang minat untuk menabung di sana dan bahkan akan setia, menurut saya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa kendala dan tantangan selama mencari nasabah dan di tugas yang diberikan dosen kemarin. Sebenarnya yang menjadi kendala adalah ketika mencari nasabah, yakni ketika kita ingin mengajak mereka untuk menabung, keluhan yang sering mereka berikan ialah gimana kita mau nabung, orang sekarang musim corona, musim virus, pendapatan saja saya nggak ada gitu, apa yang mau ditabung ya? Seperti itu mungkin kendalanya. Untuk kelebihannya ya, atau kesempatan yang bisa saya ambil, saya bisa menjadi bisa terjun langsung praktekkan diri untuk menjadi seorang marketing ya. Walaupun itu belum resmi sebagai profesi saya seorang marketing, tetapi ya minimal sudah mempunyai pengalaman ya, untuk menjadi seorang marketing. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.